Adam, ruh kita dinisbahkan ke siapa? Nabi. Kalau bicara ruh Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad itu menjadi jasad, masih dalam alam nur. Nah, ayat ini turun ketika Nabi Muhammad jadi nabi. Ya kan? Wa tabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang yang bisa pulang kepadaku. Karena nanti itu kata Allah, ruh itu akan dikembalikan kepada Allah. Yang kita sering kita dengar di mushola, di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan kita milik Allah dan kita akan kembali ke Allah. Nah, yang kembali itu apanya? Ruhnya. Kalau kita belajar sifat 20, kudrah, irodah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu kan sifat Tuhan, sifat Allah. Nah, sifat Allah itu ada di diri kita. Nah, kita melihat itu karena sifat Allah, bukan karena mata. Kalau nggak ada basar Allah, kita nggak bisa melihat. Begitu sama tangan bisa bergerak, karena apa? Ada kudratullah. Ketika kita pengen ke sini, sama ada iradatullah. Semua samullah, kalam Allah. Jadi kalau bicara tentang sifat 20, jadi yang ma'ani, yang sifat 2, yang 7 itu adanya di mana? Di kita semua, di diri manusia. Nah, kalau manawiyah, qadirul murid samian basirul mutakaliman, itu adalah milik Allah. Nah, ketika manusia, maaf nih, pandangannya ngelihat, ya kan? Ada yang disebut kotok ayam. Kotok ayam itu ketika orang dioperasi katarak itu kan, ketika dioperasi katarak itu gagal, dia bisa melihat, tapi basar Allahnya kagak ada. Ngelihat, makanya dia bilang kotok ayam. Nah, ketika manusia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang kembali apanya? Ya sifat Allahnya itu. Basar kita kembali, samun kita kembali, kudroh kita kembali, iroda kita kembali, kalam kita kembali kepada siapa? Kepada Allah. Yang kembali apanya? Ruh. Nah, di sini watabi sabila man anaba ilayya ini dalil ini memang jarang dibongkar, jarang dibuka. Artinya ikuti orang yang bisa membawa ruh kita pulang kepada Allah. Artinya guru. Nah, kita ini kan pasti pulang nih, pasti kembali kepada Allah. Nah, ketika kembali kepada Allah di sini, cari orang yang bisa. Orang tadi memang sudah bisa kembali kepada Allah, yang disebut ruhnya usul kepada Allah. Nah, kalau kajian di sini itu biasanya dikaji sama tasawuf atau ilmu tarekat. Jadi manusia itu pasti dia pulang ke Allah. Yang pulang apanya? Ruhnya. Makanya banyak orang yang marakayangan. Tahu marakayangan tahu gak? Dicuri. Ada di pohon basia, di pohon nangka. Itu kenapa? Di dunia dia nggak punya guru. Di dunia dia punya guru, makanya cari guru yang bisa menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Emang ada sekarang? Ada. Nah, makanya kita ngaji nih dari kecil, dari bujang terus sampai dewasa ngaji. Tapi ketika ngaji, guru itu bisa nggak membawa kita ruh kita ke sana? Anak nggak bisa nolong, Pak. Kalau kita udah ceklek-ceklekan apa namanya? Gorgir. Sakaratul maut. Paling anak apa? Nyebut gitu ya. Malah dibacain Yasin biar cepat-cepat mati ya. Tapi kalau kita bisa nyantel diri kita, masih hidup nih, kita masih hidup, nyantel kepada guru yang bisa menyelamatkan kita, aman, Pak. Maka nanti itu ketika manusia pulang, itu ada 70 karun. Tahu karun nggak? Tahu karun kan? Orang Sunda mah tahu orang karun. Leluhur. Apalagi daerah Bogor, Siliwangi. Ya, kalau di Gendang Pencak pada jadi. Nah, ketika kita meninggal sakaratul maut, Pak, itu nanti ada 70 karun datang.
ini bapak lu nih, gitu kan, bawa air. Karena orang sakaratul maut itu kata guru haus dia. Makanya orang-orang yang emak-emaknya punya leluhur macan, ada yang gitu ada? Ada. Itu dia balik ke macan. Pada pulang kita itu, makanya banyak yang merakayangan. Makanya harus kita cari guru yang bisa membawa ruh kita kepada Allah. Kan guru itu ada dua, Pak. Ulama itu ada ulama syariat, ada ulama batin. Kalau ulama syariat itu ngajarnya ilmu doang. Nih ilmu zahir, nih tata cara ini, tata cara ini. Tapi dia nggak ngejamin. Tanya aja, ya ngejamin nggak? Nanti kalau pulang terus saya selamat. Apa jawabnya? Boboro ente, aneh aja belum bisa. Nah, sabila man anaba ilayya ini zaman modern siapa? Namanya walia mursyid. Kalau orang sudah ketemu walia mursyida, nanti di surah Al-Kahfi itu ada kata-kata walia mursyida. Nanti kan ada cerita antara Nabi Hidir dengan siapa? Nabi Musa. Itu kalau kita ketemu walia mursyida, Pak, sekalipun kita bodoh, sekalipun kita orang awam, tapi kita nyantel ke beliau, selamat ruh kita. Maaf, pengalaman saya ini belajar syariat di pesantren dulu, saya di Dauraman, alumni Dauraman Sukron Makmun ke Sukron, ya, Jakarta dulu Senopati itu, belajar lagi sama K.C. Azami, ulama Betawi, dia kajiannya kitab-kitab gede, terus belajar, akhirnya saya ketemu ilmu, yaitu yang membawa kita selamat dunia dan kitab hikam, kitab tasawuf dipelajari, ketemulah ada di hikam itu, kalau kamu tidak bisa melihat yang menciptakan alam jagat raya, berarti kamu jadi budaknya. Tapi kalau kamu sudah bisa menyaksikan yang menciptakan alam jagat raya, itu alam akan tunduk, akan jadi pembantu kita. Batu pengen diinjak sama kita karena barokah, pohon mangga pengen dipetik sama kita. Ketika ketemu seperti itu, akhirnya siapa nih gurunya? Ketemulah namanya walia mursyid. Nah, sabila man anaba ini adalah mengikuti jalan orang yang bisa pulang. Makanya belum tentu semua orang bisa pulang bau. Dulu saya nggak percaya karena saya orang rasional, orang S1, S2 saya dakwah di Asafiyah. Lu rektor butuh di Alawiyah. Akhirnya ilmu-ilmu yang kita pelajari iya. Ternyata ilmu yang dari guru mursyid. Bukan berarti guru-guru syariat itu nggak manfaat. Cuma dia menghantarkan cuma sekadar akal, Pak. Itu yang ngejamin ruh kita, yaitu walia mursyid. Mungkin orang sekarang nggak bakal percaya. Pernah kan tadi yang dengar Syabdul Qadir Jilani ya? Senang kan kalau di Bogor ada manaqib kan ya? Itu Sultan itu masih hidup, Pak, masih ada rohani. Makanya wali-wali itu dia nggak pernah meninggal, jasadnya doang, tapi ruhnya ada. Makanya kita suka ada tahlilan kan ya, yang dipanggil siapa? Syabdul Qadir. Karena kalau tahlilan tanpa disebutin Syabdul Qadir nggak bakal nyampe itu. Nah, ada orang yang antipati, kan Syabdul Qadir manusia biasa. Kenapa nggak kepada Nabi? Kenapa nggak langsung ke Allah? Oh nggak bisa. Kita namanya wasilah. Emang kita siapa langsung ke Allah? Emang siapa kita langsung ke Rasulullah? Makanya kita nih yang percaya ada namanya wasilah. Makanya alhamdulillah di masyarakat yang masih ada tahlilan, masih ada tawasulan, itu apa? Karena kita tahu diri siapa diri kita. Makanya kita sering tawasul kan pada Syabdul Qadir. Karena kalau tahlilan atau apapun tawasulan tanpa disebutin nama beliau nggak nyampe. Makanya ada orang antipati, Syabdul Qadir memang manusia biasa. Kenapa nggak Rasul? Beda nurnya. Kalau orang ngerti, kita aja kalau udah kebuka, Pak, itu untuk nyebutin Nabi Muhammad kita nggak kuat nurnya. Saya Sultan aja kita belum kuat. Makanya di sini
carilah jalan orang yang bisa pulang kepadaku. Dulu itu Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq pertama yang masuk Islam kan. Sa'id bin Waqqas. Ini yang secara syariatnya tuh Abu bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf itu mengatakan bahwa mereka masuk Islam itu dengan petunjuk Abu Bakar Siddiq. Jadi mereka bisa percaya kepada Nabi Muhammad itu disebabkan siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu termasuk orang yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah kalau zaman sekarang kita kan udah Islam semua ya. Tapi kita nggak menjamani Nabi Muhammad. Ngejamanin nggak? Nggak ngejamanin sahabat kan? Nggak ngejamanin tabi'in. Tapi kita sekarang adalah ngejamanin al-ulama warasatul anbiya, ke ulama. Nanti ulama dikategorikan lagi kata Imam Ghazali dalam kitabnya. Ada ulama syariat, dia ininya ke zohir. Ada ulama batin, dia ininya ngolah hati. Nah di sini di surat Luqman ayat 15 ini ikuti jalan orang yang pulang tuh orang yang tahu tentang hati kita, Pak. Yang dimana kita ini nanti akan diselamatkan. Seperti manaqib Syaikhul Qadir kan. Aku akan di pintu surga. Kalau muhibin atau orang-orang yang cinta kepada aku atau mengikuti aku itu, kalau dia belum masuk surga, aku akan ada di pintu. Jadi kalau ada orang, wah orang-orang meninggal kan udah meninggal, nggak bisa dini lagi. Tapi kita sama ulama-ulama terdahulu bahwa para wali-wali itu nggak meninggal, Pak. Ada hadir. Percaya nggak, Pak? Percaya nggak wali itu ada? Apalagi di Bogor kan, banyak tuh wali-wali cuma mastur, tertutup. Jadi ini perintah cari jalan orang yang bisa pulang kepadaku, kepada Allah. Kita tuh siapa yang bisa bawa pulang? Coba anak kita bisa nggak? Nggak bisa. Istri kita apalagi? Tapi guru yang bisa menyelamatkan kita ada. Cari walia mursyid. Namanya walia mursyid. Manusia biasa. Manusia biasa. Dan dia bisa nyelamatin. Kalau orang sekarang mungkin banyak yang nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Ya itu main akal didalilin. Mana dalilnya? Begitu kan? Mana dalilnya? Ya ini dalilnya. Wa tabis sabila man ana biilaya. Carilah orang yang bisa pulang kepadaku. Di antaranya siapa? Yaitu guru seorang wali mursyid. Kenapa saya tegaskan sekarang seperti itu? Di khutbah saya ngomong, saya tegas pakai ayat. Karena sekarang kita lihat ulama-ulama saling celah-mencelah. Gara-gara apa ya? Gara-gara asal. Ya kan? Iya. Kalau wali mursyid mau dihormati, mau kagak, yang penting dia apa? Connect dengan Allah. Summa ilaya marji'ukum. Nah, tadi kan di dunia tuh. Kita di dunia nih selagi masih hidup cari jalan orang yang bisa ngelamatin kita tuh. Yang bisa ngelamatin kita ketika kita meninggal, kita diselamatin. Itu bagaimana gambarannya? Percaya nggak Pak kalau guru itu ketika kita sakaratul maut, kalau kita berguru wali mursyid itu hadir Pak. Sebelum Ijroil datang, ini kadang nggak masuk akal nih. Sebelum Ijroil datang, itu guru hadir 2 hari sebelum meninggal. Ini nanti kalau ada Ijroil begini-begini. Nanti kan cara tarikannya la ilaha illallah atau Allah itu dikasih tahu. Karena yang saya bilang tadi, nanti orang udah sakaratul maut, itu semua yang namanya keinginan kita, angan-angan kita datang semua Pak. Lihat orang-orang sakaratul maut. Kan ada yang gudubak-gudubuk kan ya? Ada yang kadang pintunya tertutup. Dia koma sampai 2 minggu. Ada nggak itu? Ada. Ada yang seminggu, ada yang sebulan. Itu ternyata pintunya tertutup. Ya itu, orang-orang tua dulu kan punya kesaktian ya. Punya ilmu pelet lah, ilmu ini, ilmu itu, akhirnya pulangnya susah. Makanya kalau udah yang punya ilmu seperti itu, kalau udah umur 78 mah buang-buangin udah.
Jangan diturunin ke cucu lagi, nanti turun temurun lagi. Ini kadang diturunin ke cucu ya kan. Biasa pakai kopi pahit, lisong, diturunin. Nah ternyata karun-karun seperti itu Pak, sebenarnya saya yakin sih orang-orang Sunda itu punya karun, percaya sama karun. Saya di Subang Pak, sama itu. Kalau nggak sesajen hajatan pada kesurupan. Di Subang itu. Di Bogor pun sama sebenarnya, sama kan ini. Apalagi orang-orang Sumedang apa, kalau udah ditabur Siliwangi dia pada kesurupan. Nah makanya untuk membersihkan ilmu itu Pak, dengan apa? Cari wali mursyid. Di Bogor itu ada wali mursyid Pak. Dulu Mama Palak itu kan muridnya Syekh Ahmad Sambas. Nah saya belajar di Bogor tuh. Ada mursyid, cuma sekarang beliau udah meninggal. Cuman mursyid itu walaupun meninggal tetap masih nyambung. Nah saya ketemu ilmu ini watabisa bila man anabi ilayah dari beliau. Cuman ini memang di luar nggak dibuka, orang nggak tahu. Yang penting mah ikut aja. Tapi kalau kita ngikut bisa ngejamin nggak dunia akhirat itu? Sekalipun kita orang awam, orang bodoh bisa diselamatin. Ini bukan cerita bohong, nyata. Namanya saya orang rasional, dulu belajar kuliah S1, S2, gak percaya gini-ginian Pak. Tapi ternyata bener ada guru seperti itu. Sekalipun kita nggak bisa ngaji, orang awam baca Fatihah aja kagak bisa misalnya, ikut-ikutan aja, selamat. Nah, guru seperti itu ada. Di Bogor itu banyak sejarah. Di Bogor itu ada yang namanya Mama Khoer. Kalau pengen tahu, di Liang. Itu Mama Khoer itu ulama besar. Yang dekat Liang Daur Rahman tuh. Yang Jambu. Mama Khoer Dio Jambu. Itu Mama Khoer, cerita guru. Dia tuh santrinya kiai-kiai semua. Di Ciampea itu ada yang namanya Abah Solihun, Jawara. Orang Bogor kan kenal Jawara. Ini asli orang Bogor semua ya. Orang Bogor itu kenal Jawara, ilmu kedugalan, ilmu sakti. Ini biar cerita aja nih pembukaan. Ini Abah Solihun ini seorang ahli toreko. Tapi tadinya orang hikmah. Tahu orang hikmah kan ya? Ilmu hikmah tahu kan? Itu semua orang Bogor ditantangin sama dia. Sahada itu jagoan, sahada itu jagoan. Dia dengar ada di Banten, daerah Serang, namanya Kiai Abdul Karim. Pernah dengar Kiai Abdul Karim? Itu daerah Ronjo. Nah, Syekh Abdul Karim ini murid Syekh Ahmad Khotib Sambas. Kita harus bangga Pak dengan ulama Nusantara, ulama Indonesia. Itu Syekh Ahmad Khotib Sambas itu orang Indonesia jadi imam Mekah kan? Kita harus bangga dengan ilmu-ilmu Nusantara. Jadi Abah Solihun orang Ciampea, tahu Ciampea nggak? Nah daerah Benteng tuh, beliau ada namanya Raden Solihun. Cuma orang situ nggak tahu. Nah Raden Solihun itu Abah Solihun pada Raden. Akhirnya dia belajar ke Syabul Karim karena dia pengen ngetes ilmu. Ketika dia datang ke Kiai Abdul Karim, ditanya mau apa? Karena orang Jawara, mau ngetes ilmu begitu. Karena dia Jawa, kan Jawara pengen ngetes dulu kan ya, ngetes saparasi hebatnya gitu kan. Ternyata Syabul Karim ngambil daun kaung, tahu daun kaung nggak? Daun curug. Kali diambil daun kaung karena dia jagoan, disilet pakai daun kaung Pak. Ini kupingnya, telinganya copot, set aja. Tuh sama wali Allah seperti itu. Akhirnya Syekh Solihun tadi bengong dia, tapi nggak berdarah. Pakai daun kaung disilet, set, putus. Disitulah Abah Solihun dia berpikir. Ternyata ada yang lebih jago. Siapa? Ulama.
Syekh Abdul Karim, kiai kampung ketika itu. Tapi beliau adalah murid Syekh Ahmad Khatib Sambas. Siapa Syekh Ahmad Khatib Sambas itu? Orang Indonesia, orang Kalimantan, orang Sambas. Belajar ke Mekah. Belajar sama Syekh Samsudin tuh yang tadi saya sebutin guru-guru. Ini biar tahu ulama kita tuh hebat, Pak. Bukan ulama impor. Ulama kita di Bogor tuh banyak ulama-ulama. Ketika saya lagi kecil banyak tuh ulama-ulama dari Bogor. Cuman dulu masih agak muda. Oh ternyata ketemu. Saya ketemu guru itu, guru musik orang Bogor lagi. Kalau secara ini masa ada sih orang guru musik orang Bogor begitu ya? Kalau kita yang suka melihatnya di luar, yang namanya guru itu pakai udeng-udeng ya, pakai jubah. Ternyata dia pakai peci, pakai kaos oblong. Ternyata beliau tembus itu. Kenapa saya bilang tadi Syekh Abdul Qadir itu nggak meninggal? Karena guru yang saya guru itu, Abah Guru Syekh Abdul Rahman, Abah Ilyas, itu beliau ketemu Syekh Abdul Qadir ketika suruh gurunya suruh puasa 40 hari, pas 3 malamnya ketemu. Makanya di kita itu nggak ada haul Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Orang Syekh Abdul Qadir ada. Ya tapi itu mah semua ini Pak pendapat ya. Kalau di kita emang nggak ada haul Syekh Abdul Qadir. Jadi kalau manaqib itu nyambung. Nah kembali tuh ke Abah Solihun. Ini cerita orang Bogor nih. Di Bogor tuh ada ulama besar. Akhirnya Abah Solihun ini sadarlah, jadilah beliau diangkat wali musik. Nah ketika beliau ngajar begini Pak, ada di Riau Jambu itu ulama besar namanya Mama Khair. Zaman Belanda. Mama Khair itu termasuk muridnya siapa nih yang di Tanah Baru, ulama yang iya, iya, muridnya. Cuma kemursidannya ke Abah yang saya di Bogor ketika di Cibuntu. Nah ketika Abah Solihun itu udah dia belajar ilmu ke Syekh Abdul Karim, lagi begini, akhirnya Abah Solihun kan kasar, meletup. Bejakan ke Mama Khair untuk belajar ilmu toreko. Eta ulama, eta mama gak bakalan nyium bau surga. Kalau digituin marah gak orang? Kiai muridnya banyak, muridnya kiai-kiai lagi. Emosi gak? Emosi gak dibilang begitu? Emosi Mama Khair. Akhirnya cerita itu, akhirnya Mama Khair datang lewat Galuga. Tahu Galuga kan? Yang itu pelatihan angkatan darat. Jalan ke Ciampea tuh ke Benteng, ngintip pengajian apa sih orang udah berani apa namanya, kalau nggak ikut pengajian dia dan nyium surga gitu kan, diintip yang namanya ulama wali Allah, ulama mursyid, naik haji tong ngintip masuk ke jero gitu kan lu masih gubu-gubu. Naik ngaji, mantong ngintip masuk ke jero. Akhirnya bengong juga Mama Khair. Malu, karena dia ulama besar ngaji sama kiai kampung. Akhirnya Mama Khair itu berapa hari kemudian datang. Itu muridnya banyak loh Pak. Kalau sejarah Mama Khair itu ada di Riau Jambu. Makam beliau ada di Riau Jambu. Akhirnya Mama Khair itu datang ke Abah Solihun belajar. Belajar pikir, sudah belajar, ada temannya Mama Dahlan. Terus kata Abah Solihun, nanti kalau itu mimpi minum air laut, jadi kalau mimpi minum air laut disedot sama kita minum Pak, itu namanya ilmu turun semua dari guru. Nah Abah Dahlan ini cerita ke murid-murid lain, saya mimpi minum air laut. Sedangkan kalau mimpi seperti itu jangan diceritakan, diceritain. Akhirnya pada bengkak, bukan pindah. Jadi kalau ada bapak-bapak mimpi minum air laut berarti ilmu. Sama guru suruh minum air laut suruh diminum, disedot semua, ilmu itu. Nah akhirnya yang jadi penerus Abah Solihun itu siapa? Abdul Khair, Mama Khair, bukan Mama Khair apa? Cimande bukan. Nah, Mama Khair itu. Nah dari situlah Mama Khair berubah. Yang
Yang tadinya ulama galak jadi ulama yang kasar. Zaman Belanda loh Pak, ditembak kagak mempan juga. Kan orang Bogor tuh hebat-hebat sebenarnya. Ya kan kita banyakkan bangga sama ulama dari luar ya, benar nggak? Sedangkan orang asli Bogor ada, cuman sejarah ini kagak dicatat dalam sejarah Pak. Taunya kita abanom ya, padahal di Bogor ada itu. Cuman orang Bogor kahoyaman bangkong apa? Tahu kahoyaman bangkong nggak? Pondok dalam tempurung. Pengennya orang luar aja, padahal orang Bogor sendiri ada wali mursyid. Akhirnya Mama Hoer itu, beliau udah sepuh, tapi bisa berubah jadi muda akhirnya. Karena ulama-ulama itu hebat, orang sadeng kan ya. Nah akhirnya Mama Hoernya ketemulah ada seorang murid, dia juga jawara, dia sopir tronton Pak. Kerjanya montir. Nah, beliau pun sama, pengen ngetes juga, dites. Kan dulu mah, zaman dulu ada kue dari keler ya. Dites ya. Jangan dia. Ada makan tuh, apa? Tuang apa? Makan itu kue, nggak mau. Sudah ambil sendiri, nggak mau. Akhirnya diambil. Itu yang namanya kue dari beling itu langsung masuk tangan. Nah disitulah guru saya itu apa? Guru Sabi Roman langsung tunduk. Nah di sini jadi kesimpulan untuk perkenalan nih Pak, kita cari guru yang bisa ngajak roh kita pulang kepada Allah. Apalagi umur udah 70, 80. Kalau belum ketemu guru itu, nanti siapa yang ngelametin? Ini saya ngomong bukan kata-katanya, emang udah mestinya seharus untuk nyampaikan. Itu mah terserah mau terima gak terima. Itu kan masing-masing apa ya? Nah, ini yang namanya pengetahuan ilmu, kita harus apa? Ya, andai belum mudah, ya tawakuf dulu. Kalau sudah mudah, mudah-mudahan bisa ketemu. Kalau dalam kitab Hikam, kalau kita belum ketemu guru sejati, guru mursyid itu banyakin baca sholawat gitu. Kalau baca sholawat nanti akan dipertemukan. Nah, summa ilayah mati hukum itu yang luar biasanya. Nanti ruh kita akan kembali kepada Allah. Kalau dari sekarang kita belum punya kaitannya, bagaimana kita bisa kembali kepada Allah? Karena nanti yaumana nadu bulatun nasim bi imamihim, nanti pada hari kiamat itu manusia akan dipanggil siapa guru? Bi imamihim, siapa guru kamu? Nanti akan kelihatan. Jadi guru-guru itu bertanggung jawab pada dunia akhirat. Cukup ya? Bisa kan? Oleh Bang Nitani. Mungkin kita buka pertanyaan ya. Ya Pak. Ya kali mau ada yang bertanya tuh Pak. Ada mah ayatnya yang pendek-pendek aja. Yang penting ada masuk ke dalam gitu loh. Watabi sabilaman anaba ikutilah jalan orang yang bisa pulang kepada aku summa ilayah marjiukum, kemudian kepada akulah kepada Allah tempat kembali kamu. Paunabiukum bima kuntum ta'malun, nanti aku akan beritahu semua kepadamu apa-apa yang kamu telah lakukan. Ini Pak ayat tadi sholat maghrib ada videonya nanti diperlihatkan. Ini sholatnya ini karena Allah apa karena lain? Allah kita berdharma, bersedekah. Ini karena siapa? Ketahuan. Paunabiukum bima kuntum ta'malun. Nanti akan dibeberin tuh. Nih si A si B. Kita nanti nggak bisa bohong lagi. Makanya di situ carilah guru yang bisa membawa kita usul kepada Allah. Usul kepada Allah itu bukan ruh kita aja, amal kita. Karena kita kan melakukan sesuatu belum tentu ikhlas kan enggak? Belum tentu murni kan? Tapi kalau kita punya guru, kita menjawab guru lah. Namanya murid ya, ikutin guru. Bisa siapa? Bisa guru. Itu murid yang benar tuh. Ini mah enggak, udah pintar sedikit aja, nyombong diri. Nah semua itu ayat surat Luqman ayat 15 ini seperti itu Pak. Mungkin ada pertanyaan biar lebih ini lagi. Ini Pak Ustadz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Ustadz, saya terus terang baru sekarang saya tahulah dengar gitu ya bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu surah dia itu belum meninggal gitu ya.
Pengetahuan saya sementara ini yang belum meninggal itu adalah Nabi Isa gitu ya. Itu punten Pak Ustaz, keterangan di mana Pak Ustaz ya mengenai Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ini keterangan ini langsung dari guru. Yang tadi Abah Wair punya murid Syekh Abdurrahman Abah Ilyas, nama syariat. Jadi Abah Wair ini nitipin tuh keilmuannya ke Abah Ilyas, nama orang Bogornya, nama daerah Syekh Abdurrahman. Suruh puasa Pak 40 hari. Nah 40 hari, kalau seandainya 40 hari Syekh Abdul Qadir belum hadir, berarti jaminannya mati. Siap gak kayak gitu? Puasa nih 40 hari, Syekh Abdul Qadir nggak hadir, jaminannya meninggal. Nah guru kami ini Syekh Abdul Rahman, ini cerita beliau nih. Akhirnya beliau itu puasa baru 3 hari, 3 malam. Hadir Syekh Abdul Qadir. Hadir, makanya beliau sholat di atas, terbang. Jadi kaler kidul wetan itu merem kelihatan. Nah kami dari situlah bahwa Syekh Sultan itu rohaninya ada hadir. Kalau kita panggil hadir Pak. Ya cuman kan ini ada di motoreko. Kalau di kalangan ilmu syariat ya nggak bakalan kebuka. Taunya Nabi Isa, Nabi Ilyas di darat kan ya. Nabi Ilyas kan di darat, Nabi Isa, Nabi siapa lagi tuh yang masih pada hidir. Nah, padahal sebenarnya Nabi Hidir di Bogor ada ilmunya, ilmu Nabi Hidir kan? Di Bogor tuh hebat Pak. Makanya saya orang Subang belajar sama orang Bogor. Saya nyari kemana-mana, taunya di Bogor dapat. Cuman kan saya bilang kata guru, kebanyakan orang keheyeman bangkong, pengennya apa? Belajar ilmu yang instan, ilmu hikmah gitu. Nah itu dari dalil itu Pak. Kalau secara dalil ini kagak ada. Kalau saya dengar dari guru langsung lagi gini, ketika beliau pengen diangkat ke mursidan itu, beliau ini suruh puasa. Nah malam ketiganya hadir Syekh Abdul Qadir. Makanya di sana itu nggak ada haul Syekh Abdul Qadir, karena hadir. Akhirnya beliau itu nanti ketemunya ke Abah Anom tuh di Tasik, yang menyempurnakan kemursidan beliau. Datanglah ke Tasik, kan di Tasik kan dulu mereka hebat tuh ya. Anu iya ya. Anu orang dia, anu orang Bogor ya ujang kadio. Dipisahin orang Bogor tuh Pak. Ditanya kalau bahasanya, ujang badai naon gitu. Mau apa? Abah lebih uningat. Abah lebih tahu. Apa kata Abah Anom? Ini cerita beliau nih. Tadi guru maneh, guru anjen, guru situ yang ada tompelnya hadir gitu, ngitipin tuh. Itu ulama seperti itu Pak. Kasar. Saya belajar sama ulama banyak Pak. Dulu profesor dokter, ilmu itu nggak ketemu. Saya ketemunya ilmu di Bogor, maka saya bilang. Maka sayang kalau orang Bogor nggak dapat ilmu ini. Tapi emang banyak orang pengennya yang wah-wah doang. Nah itu Pak Haji. Nah dalilnya itu saya. Sampai sekarang ketika ngehir bahwa itu Syekh Sultan Aulia. Makanya kenapa di tahlilan itu harus Syekh Sultan Aulia kan? Kalau nggak disebutin, tahlilan nggak nyampe Pak. Kenapa seperti itu? Karena banyakkan orang nyebut Syekh Abdul Qadir, silsilahnya kagak nyambung. Tapi nyebutin Syekh Abdul Qadir aja itu hadir. Kayak tadi saya sebutin silsilah tadi itu. Dari Allah, Jibril kan. Terus saya nyambung baru ke guru. Nah, saya amati sampai Syekh Abdul Karim itu orang Indonesia Pak. Makanya saya kalau ngebuka ngaji selalu saya sebutin guru-guru. Nah kalau orang Wahabi beda, nggak boleh orang ketiga, beda, nggak nyampe. Saya meyakini ada itu dulu saya nggak percaya. Lagi zaman kuliah, wah tasawuf itu, toreko itu bisa nyesatin, bisa nyusahin, kagak Pak. Dengan adanya guru kita enak sebenarnya. Ini kalau ngaji kitab-kitab doang Pak, ya bisanya cuma ngertiin beres. Tapi untuk ngaji ilmu hatinya, banyak orang pesantren tahun-tahun kan ngaji ini ngaji itu, dia bisa ini doang. Untuk tembus ke alam ini, kan di kita ada alam lagi Pak nih, latifah namanya. Latifah qalbi rusiri hobi apa nafsi kola.
psikola itu banyak. Saya dapatnya itu ilmu di Bogor, makanya mungkin orang banyak yang nggak tahu, gitu loh. Jadi saya meyakini bahwa Syekh Sultan Al itu hadir. Bahkan di kitab-kitab sufi itu orang ngilang kambing aja zaman dulu apa? Ya Syekh Abdul Qadir hadir gitu. Gitu Pak. Tapi kalau ngaji tafsir doang, ngaji syariat doang nggak bakalan ketemu di tafsir-tafsir yang umum seperti itu. Yang hidup hanya Nabi Isa ya kan ya. Nabi Khidir. Nabi Khidir itu di Bogor ada ilmunya. Dapat ilmu Nabi ini bukan berarti Nabi Khidir itu begini, ada ilmu tawasul Pak. Nah, itu Pak. Itu Pak. Atau nuhun Pak, bakat. Mungkin ada. Kita mah aja santai aja Pak. Mohon Pak. Artinya apa yang saya sampaikan, apa yang saya rasakan. Bukan katanya, ini benar. Ini watabis sabilaman anabila itu jarang orang ngebuka ini. Dia bisa mengartikan emannya siapa, orang yang bisa pulang itu siapa. Makanya banyak orang yang skeptis, orang yang ragu. Wah, sok tahu dia, sok tahu, tahu orang bisa pulang itu. Nah, itu Bang, makanya tidak lain biar kita selamat dunia akhirat. Nggak cukup dengan ibadah doang, nggak cukup dengan ini, kita harus punya guru, benar nggak Pak? Guru yang bisa ngelamatin. Emang Rasulullah kenal kita? Nggak ada. Cukup. Doa dulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma ya syafi'al amron, Allahumma ya mujibud da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Assalamualaikum.